Halo semua, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, bagikan video ini, meninggalkan komentar dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan sejarah Simalungun lainnya. Tradisi lisan berdirinya Kerajaan Panei, Simalungun. Asal-usul marga Purba Dasuha, Sidadolok dan Sidagambir. Dari tulisan, Bapanggi Masrul Purba Dasuha SPD. Purba Sidasuha merupakan saudara Purba Tambak. Marga ini berasal dari Suhana Bolak, sebuah kampung dekat Tiga Runggu yang didirikan oleh Raja Silau. Menurut salah satu versi, pada zaman dahulu Raja Silau yang tinggal di Silau Buntu memiliki 2 orang putra dan seorang putri. Anak bungsunya sangat rajin bekerja ke ladang dan juga menyadap eno, berbeda dengan saudaranya yang sulung lebih gemar berkelana, berjudi, dan berniaga. Sedang saudara perempuan mereka pergi mengikuti suaminya di Dolok Hasian, masuk kecamatan Raya sekarang, pendapat lain mengatakan tinggal di Malasori, Dolok Masihol. Pada suatu hari, putra bungsu Raja Silau sangat kecewa dengan abangnya karena menyantap habis makanan dan juga tuak yang disadapnya. Dia lalu menegur abangnya atas perbuatan yang dia lakukan, namun abangnya tidak mempedulikannya, justru menghinanya dengan ucapan, "Suha-suhani bagot indona suman inumonmu, tandani hosilo jaloja irumah bolon on." Artinya, sisa tuak itu yang layak engkau minum selaku suruhan di istana ini. Karena merasa terhina, dia lalu memukul abangnya, akibatnya terjadilah perkelahian di antara mereka. Namun karena abangnya lebih kuat, dia lalu memutuskan pergi dari Silau Buntu menuju ke tempat saudara perempuannya di Dolok Hasian. Sesampainya di Dolok Hasian, dia menceritakan semua kejadian yang dia alami kepada saudara perempuannya dan mengatakan bahwa dia sedang diburu oleh abangnya untuk dibunuh. Demi menyelamatkan nyawa saudara laki-lakinya, dia menyuruhnya agar bersembunyi di bawah Palaka Pamulgasan, tempat merendam benang tenunan. Saudara perempuannya ini lalu duduk di atasnya sambil bertenun. Akhirnya rombongan abangnya tiba di Dolok Hasian dan menanyakan perihal adiknya. Saudara perempuannya ini menunjukkan arah yang berbeda, sehingga selamatlah saudara laki-lakinya itu dari pengejaran abangnya. Atas jasa saudara perempuannya ini, dia bersumpah akan selalu mengingatnya hingga keturunannya mendatang, dan akan menyayangi mereka, demikian juga anak perempuan mereka. Dalam bahasa Simalungun disebut Panogolan. J. Tideman dalam bukunya, Simalungun, Headland der Timur Batak Sin Frugere Isolati en Sin Ontwikkeling tot en Dil van het Cultuurgebied van de Oostkus van Sumatera. Dia mengisahkan bahwa pada zaman dahulu Tuhan Suhana Bolak memiliki 2 orang anak, yang sulung bekerja sebagai petani, sedang yang bungsu setiap pagi pergi menyadap eno untuk dijadikan tuak. Sepulang menyadap eno, dia kemudian pergi berburu. Akibat sering pulang terlambat, abangnya selalu menyantap habis makanan dan juga tuak dan hanya meninggalkan sisa-sisa atau teba-teba untuk adiknya. Hal ini menimbulkan kemarahan adiknya, dia lalu memukul abangnya lalu pergi meninggalkan rumah dan bersembunyi di hutan. Akibat perlakuan tidak adil dari abangnya, dia lalu memutuskan meninggalkan Suhana Bolak selamanya, namun sebelum dia pergi, dia teringat dengan kitab sihir Parpaneyan yang dimiliki ayahnya yang terbuat dari kulit kayu alim, warisan keluarga turun-temurun. Dengan mempelajari kitab tersebut, manusia mampu mengetahui kapan saat yang baik dan buruk dalam melakukan sebuah tindakan. Dia lalu mengambil kitab tersebut dan membawanya menuju ke arah timur hingga tiba di kampung Dusun Raja Nagur. Kampung ini sekarang terletak di sekitar Pamatang Panei. Di tempat ini, dia menikah dengan putri kepala kampung bermarga Damanik. Untuk menutupi jejaknya, dia kemudian mengganti marganya menjadi Purba Suha atau Sidasuha. Sebagian berpendapat namanya adalah Tanjarum Purba Sidasuha. Dia semakin dikenal secara luas oleh masyarakat setelah kematian ayah tirinya yang menjabat sebagai kepala kampung. Dia mencoba memperluas wilayah dengan menaklukkan dusun Sapala Tuhan, kemudian berkembang desas-desus di tengah masyarakat bahwa dia memiliki kekuatan gaib yang bersumber dari kitab Pustaha Panei Bolon. Orang menduga dia berhasil melakukan segala hal berkat bantuan kitab tersebut. Untuk memperkuat kedudukannya, dia kemudian pergi ke kerajaan Siantar untuk mempersunting putri Raja Siantar marga Damanik. Berkat bantuan mertuanya Raja Siantar, Sidasuha diangkat menjadi raja di daerah bekas kekuasaan Raja Onggowu Saragi Sipoldas. Kisahnya berawal saat diadakan pertemuan dengan para Raja Marompat di Dolok Saribu yang dihadiri Raja Tanah Jawa, Silau, dan Sipoldas. Di hadapan mereka, Raja Siantar mengatakan bahwa menantunya memiliki sebuah kitab sakti bernama Pustaha Panei Nabolon. Kitab tersebut dapat dibuka dalam ruangan gelap karena tulisan yang tersurat dalam kitab itu memancarkan sinar seperti seekor naga,
dalam bahasa Simalungun disebut Panei, yang mampu bersuara dan meramalkan segala sesuatu yang akan terjadi. Mendengar kisah yang disampaikan Raja Siantar itu, Raja Onggou Saragi sama sekali tidak percaya. Dengan ucapan takabur dia mengatakan, "Anggo tongondo adong ai, age huborei harajaon huon bani." Untuk membuktikan ucapannya, Raja Siantar lalu menyuruh Sidasuha agar masuk ke dalam balai untuk memperlihatkan kitab tersebut. Agar kitab tersebut dapat dibuka, Sidasuha menyuruh agar semua pintu dan jendela ditutup, dia lalu membukanya dengan perlahan. Semua yang hadir sangat terkejut ketika seekor naga keluar sambil memancarkan cahaya yang gemerlapan sembari berkata, "Ahu do nama natang tano on, anggo ulungku sanggah dompak hapoltakan margoling do ahu. Mardugur matano on, ai mana ihatahon manusia lalu. Sahali walu tahun margoling do ahu, mardugur mahoma lalu." Di tengah naga itu mengeluarkan suara, Raja Onggou berseru sembari membenarkan ucapan naga itu. Dia mengatakan sejak 8 tahun terakhir telah terjadi gempa sebanyak 2 kali. Melihat kesaktian dan kebenaran dari kitab Pustaha Panei Nabolon tersebut, Raja Onggou akhirnya menyesali kesombongannya dan dengan sikap penuh tanggung jawab dia pun memenuhi janjinya menyerahkan kekuasaannya kepada Sidasuha. Pada saat itu juga mereka bersepakat merajakan Sidasuha dan memintanya duduk di atas singgasana Raja Onggou, namun Sidasuha menolaknya. Dia memilih dinobatkan di atas Pustaha Panei Nabolon, karena itulah kerajaannya dinamakan Panei. Terdengarlah berita ke segala penjuru bahwa kerajaan Sipoldas sudah beralih menjadi kerajaan Panei. Jabatan Raja Onggou turun menjadi Parbapaan yang tunduk di bawah kerajaan Panei. Keturunannya kemudian menjadi pihak menantu atau anak boru dari Raja Panei. Raja Onggou memberikan kuasa kepada Sidasuha agar memilih tempat sebagai pusat pemerintahannya. Ada 4 lokasi yang ditunjukkan oleh Raja Onggou, yaitu Pamatang Panei, Nagori Bosar, Silahuan, dan Baris Tongah. Sidasuha kemudian memilih Pamatang Panei karena menurutnya sangat strategis untuk jadi pusat pemerintahan. Para penguasa Panei ketika dikukuhkan sebagai raja wajib duduk di atas Pustaha Panei Bolon sebagai syarat untuk sah menjadi Raja Panei. Raja pertama Panei menurunkan seorang putra yang pincang bernama Marsitajuri, salah satu kakinya lebih panjang dari yang lain. Dalam kondisi pincang, Marsitajuri mampu menunggang kuda dan menjadi panglima dalam setiap peperangan. Sejak itu dia dikenal dengan julukan Parhuda Sitajur. Dia menaklukkan berbagai kampung termasuk Dusun Siantar, Urung Sidadolok, dan Dusun Sapalatuhan, sekarang Panei Hulu, dan membangun sejumlah kampung baru di sekitarnya. Pada masa pemerintahannya, perluasan wilayah kerajaan Panei terus dilakukan, pihak lawan sangat takut padanya. Berkat kesaktian kudanya yang dapat menghilang di tengah peperangan, pihak lawan kerap menggelarinya dengan hantu Panei, yaitu roh yang jahat. Sampai sekarang orang masih mengingat sumpah bahwa hantu Panei adalah hantu yang paling jahat. Pada generasi berikutnya, salah seorang keturunan Purba Sidasuha yang berdiam di sebuah pegunungan membentuk cabang baru dengan sebutan Purba Sidadolok. Daerah awal penyebaran marga ini bermula dari Sinaman. Keturunannya kemudian menyebar dan mendirikan sejumlah perkampungan seperti Bangun Panei, Urung Panei, dan Urung Sidadolok. Akibat terjadi perselisihan di antara keturunannya, muncul pecahan baru yaitu Purba Sidagambir. Dia sehari-hari bekerja sebagai petani gambir, mendirikan kampung Rajaihuta, kemudian keturunannya mendirikan kampung baru bernama Dolok Huluan. Sekian tradisi lisan berdirinya kerajaan Panei, Simalungun. Asal-usul marga Purba Dasuha, Sidadolok dan Sidagambir. Semoga bermanfaat.